Never known someone like you. Tangled and love stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me, or else you'll have to miss me. Contoh sederhana investasi obligasi, yang mana pemerintah menerbitkan obligasi senilai 1 juta rupiah dengan kupon 6% per tahun dan jangka waktu 3 tahun. Jika kamu membeli obligasi tersebut, maka setiap tahun kamu akan menerimanya dengan sebesar 60.000 rupiah dengan dari 6% dari 1 juta rupiah sebagai bunga. Setelah 3 tahun yang akan mendatang, pemerintah akan mengembalikan uang pokok Anda dengan sebesar 1 juta rupiah yang sudah Anda investasikan terlebih dahulu. Jika total keuntungan kamu dengan bunga 180.000 rupiah, itu sama dengan 60.000 dikali 3 tahun. Dan itu di luar pengembalian modal awal Anda saat berinvestasi. Jadi, makna investasi adalah kegiatan yang menempatkan sejumlah dana atau aset dengan harapan nilainya yang akan bertambah di masa yang akan datang dan memberi keuntungan. Sederhananya, seperti kita menanam modal yang sekarang untuk memetik hasilnya di kemudian hari. Apa itu investasi? Bayangkan kamu punya sebutir benih dan kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, memakan benih itu sekarang. Kamu akan kenyang sebentar, tapi tidak punya apa-apa untuk besok. Pilihan yang kedua, menanam benih itu. Tapi kamu harus bersabar dan merawatnya. Butuh waktu, tetapi nanti benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat dan kamu bisa memakan buahnya setiap panen, bahkan mendapatkan benih lebih banyak untuk ditanam lagi. Nah, investasi pada dasarnya adalah menanam benih untuk masa depan kamu dalam dunia keuangan. Investasi sendiri adalah kegiatan menempatkan sejumlah uang atau modal, baik itu uang tunai, aset atau tenaga, ke dalam sesuatu dengan harapan di masa depan akan mendapatkan keuntungan yang nilainya lebih besar dari modal awal. Intinya, investasi adalah mengorbankan kepuasan sekarang untuk mendapatkan kepuasan yang lebih baik di masa depan. Contohnya, investasi dalam bentuk logam mulia atau emas yang harganya cenderung stabil dan naik dalam jangka panjang. Misalkan, kamu ingin membeli 10 gram emas dengan harga 600.000 per gram untuk saat ini, dan total yang harus kamu bayar adalah 6 juta rupiah. 2 tahun kemudian, ketika kamu akan menjualnya, harga emas naik menjadi 800.000 per gram, dan keuntungan yang bisa kamu dapat menjadi 8 juta rupiah dari penjualan itu. Nah, investasi ini juga sangat cocok untuk semua orang sebagai investasi jangka panjang. Investasi menurut saya adalah Anda menitipkan sejumlah uang atau aset Anda saat ini dengan harapan nilai atau jumlahnya akan bertambah di kemudian hari. Contohnya, bayangkan Anda memiliki uang lebih dan ingin uang tersebut berkembang, bukan hanya disimpan di bank. Anda memutuskan untuk membeli emas batangan. Emas ini adalah bentuk investasi karena Anda berharap harga emas akan naik di masa depan. Sehingga Anda bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi dan mendapatkan. Ya, investasi itu tindakan mendapatkan dana atau aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Secara tidak sederhananya, investasi itu membiarkan uang Anda bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang. Contohnya itu saham. Anda bisa membeli kepemilikan di perusahaan. Jika perusahaan berkembang, nilai saham Anda bisa naik. Investasi adalah kegiatan yang menanamkan modal atau dana pada suatu aset atau instrumen keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Contohnya adalah membeli properti, di mana Anda membeli properti atau bangunan dengan harapan harganya yang naik di masa depan, atau Anda bisa menyewakannya untuk mendapatkan penghasilan yang pasti. Dalam berinvestasi, itu ada tujuan-tujuannya. Tujuannya apa aja sih? Tujuannya mengembangkan aset, membangun dan meningkatkan kekayaan melalui penanaman modal pada aset tertentu. Yang kedua adalah untuk memenuhi finansial jangka panjang, misalnya untuk kebutuhan besar dan mempersiapkan pendidikan Anda. Investasi menurut saya adalah Anda menitipkan sejumlah uang atau aset Anda saat ini dengan harapan nilai atau jumlahnya akan bertambah di kemudian hari. Bayangkan, Anda memiliki uang lebih dan ingin uang tersebut berkembang, bukan hanya disimpan di bank. Anda memutuskan untuk membeli emas batangan. Emas ini adalah bentuk investasi karena Anda berharap harga emas akan naik di masa depan. Baik, di sini praktek yang kami pahami adalah praktek investasi, yang dimana investasi yang saya jelaskan adalah investasi saham. Yang pertama itu adalah membeli saham dengan perusahaan yang bagus dan unggul, yang baik. Yang pertama untuk memiliki perusahaan yang fundamentalnya kuat. Yang kedua memiliki tujuan yang lebih baik untuk kedepannya. Contohnya seperti perbankan yang besar dan consumer goods atau energi teknologi. Yang kedua itu adalah diversifikasi, yang dimana itu memiliki sebar beberapa sektor agar risiko itu berkurang. Dan yang ketiga, analisis yang digunakan. Analisis yang digunakan adalah analisis fundamental dan teknikal. Yang dimana analisis fundamental itu adalah menilai kesehatan perusahaan melalui laporan keuangan seperti NPS, PEF, PBV, ROE, dan DER. Dan sedangkan analisis teknikal adalah melihat grafik harga untuk menentukan waktu beli atau menjual. Dan yang kedua, investasi yang kami pahami itu emas. Karena emas itu asetnya aman dan saat kondisi ekonomi tidak stabil, emas itu bisa membantu kita. Karena nilainya cenderung stabil dan terus meningkat setiap masanya. Terus itu emas itu investasi untuk jangka panjang karena menjadikan pilihan untuk menjaga nilai kekayaan dari inflasi.
Kita bisa berinvestasi dalam bentuk emas batangan ataupun digital.